warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Kita hari ini akan mempelajari tentang P5 PPLA. Nah, sebelum itu kita bernyanyi tentang P5. Profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan Tuhan, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila. Ya, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, tema kita adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian kita punya proyek untuk berkampanye mengurangi sampah. Ya, jadi temanya gaya hidup berkelanjutan, nanti topiknya kurangi sampah hidup jadi asik. Kenapa kita menggunakan tema ini? Karena kita, sekolah kita MUI Nurul Hikmah itu berada di daerah pinggiran kota yang setiap tahun sering terjadi bencana banjir. Sering ya terjadi bencana banjir. Bagaimana kalau banjir? Susah ya kita ya. Jadi kita punya proyek untuk mengkampanyekan penggunaan plastik. Ya, sampah itu adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah digunakan. Jadi kalau produk itu tidak digunakan, itu berarti akan dibuang. Nah, itulah yang disebut sampah. Tetapi sampah ada yang bisa didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah itu ada dua. Kalian sudah pelajari ya kemarin. Sampah itu ada dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Apa itu sampah organik? Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami. Jadi sampahnya itu bisa diuraikan, bisa menjadi tanah kembali, menjadi tanah subur atau menjadi pupuk, gitu ya. Kemudian ada sampah anorganik. Sampah anorganik itu sampahnya tidak bisa terurai atau sulit terurai. Ya. Sampah anorganik itu tertimbun di tanah. Kalau misalkan contohnya plastik, kalau sudah tertimbun di tanah bertahun-tahun masih utuh, tetap plastik. Makanya kita harus melindungi bumi, melindungi alam ini agar alam ini tetap terjaga. Ya, manfaat sampah. Emang ada ya manfaatnya? Sampah itu ada manfaatnya ternyata. Ya, walaupun terbilang itu sampah banyak negatifnya, tapi sampah juga ada manfaatnya. Yang pertama, sampah bisa dijadikan pupuk organik untuk tanaman. Ya, jadi sampah-sampah dari mana pupuk organik ini? Dibuat dari sampah-sampah organik yang bisa membusuk tadi. Ya. Yang kedua, sebagai sumber humus. Apa sih sumber humus? Humus itu adalah bagian tanah yang subur. Jadi ketika sampahnya sudah terurai, itu nanti tanahnya menjadi subur. Yang ketiga,
didaur ulang menjadi berbagai jenis produk yang bermanfaat. Contohnya apa? Sampah yang bisa dijadikan produk. Kalau kalian pernah melihat tas dari bungkus kopi? Pernah ya? Iya bisa. Jadi bungkus-bungkus plastik, produk kopi, es atau sebagainya itu bisa dibuat karya, bisa jadi tas, jadi dompet atau keranjang. Terus misalkan botol plastik. Ya, ini nanti kalian perhatikan video ini. Kalian perhatikan ada beberapa sampah. Jadi kalian sampahnya ada macam-macam. Kemudian kalian nanti carikan ide nanti kira-kira kalian mau menggambar apa, nah, berkampanye tentang apa. Oke, siap ya? Sampah plastik menjadi permasalahan dunia secara global dari masa ke masa. Menghilangkannya membutuhkan waktu yang berjalan, membuat rumahnya telah memiliki berpuluh-puluh tahun serta mencemari lingkungan. Dari data Januari pada tahun 2015, Indonesia sempat menempati peringkat kedua terlibat sampah plastik. Anak-anak, kita sekarang berada di TPS. TPS atau tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah ini adalah tempat di mana sampah-sampah dari limbah rumah tangga dikumpulkan di sini. Nah, nanti sampah-sampah yang ada di sini itu akan diangkut ke tempat pembuangan akhir. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanya-tanya dengan petugasnya. Ayo. Ya, silahkan tanya-tanya dengan petugasnya. Ya, mau tanya apa? Sampah apa saja yang dapat di TPS ini? Biasanya di sini ada sampah organik sama sampah non organik. Berarti kayak plastik, kertas, terus daun-daunan, ya hampir semua sampah yang ada di rumah lah gitu. Ada yang tanya lagi? Monggo. Adakah jadwal untuk pengangkutan sampah? Jadwalnya biasanya ada yang pagi sama siang terus sama sore. Biasanya kalau yang pagi jam 9 terus jam 2 sama jam 5 lah gitu. Monggo, ada yang tanya lagi? Dari manakah sampah-sampah ini? Sampahnya dari warga-warga ya. Di sini hampir semuanya dari warga karena di sini kan tidak ada pabrik-pabrik itu. Dari warga di seluruh kelurahan Telur Panggang. Ada lagi? Menggunakan apa sampah di sini dibawa ke TPS? Oh, biasanya pakai ini. Ada yang pakai gerobak, terus pakai tosa, pakai truk. Bapak Ibu, besok kelas 4 akan mengadakan proyek membuat poster. Dan setelah poster jadi, itu akan mengadakan pameran di halaman. Saya mohon kepada Bapak Ibu untuk kerjasamanya. Bisa gitu Bapak Ibu? Bisa. Anak, setelah kemarin kita berkunjung ke TPS, selanjutnya kalian akan membuat poster. Cara membuat poster nanti akan dijelaskan oleh Pak Huda. Ya, silakan Pak Huda dijelaskan. Anak-anak yang Pak Huda cintai dan Pak Huda sayangi, ya, kali ini Pak Huda akan menjelaskan cara membuat poster yang baik dan benar. Yang pertama yaitu kita menentukan tema dahulu, ya. Tema dahulu yang pertama kalian
cari sekiranya tema yang sekiranya sesuai dengan yang pertama. Contoh apa namanya, peduli sampah ya, karena di sini banyak sampah-sampah yang berserakan, ada organik dan non. Ya, hari ini kalian akan membuat poster untuk mengampanyekan pengurangan penggunaan plastik. Jadi kalian boleh berkreasi dengan sesuai imajinasi kalian atau ide yang kalian tuangkan kemarin. Sekarang digambarkan dalam buku gambar. Ya, untuk membuat poster ya bisa dimulai dari sekarang. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hasil gambar kalian membuat poster itu sudah bagus-bagus, sudah sesuai dengan tema proyek kita, yaitu mengkampanyekan tentang lingkungan yang bebas dari sampah. Nah, ini buang sampah pada tempatnya, atau say no to plastik, katakan tidak dengan plastik. Dan lainnya, misalkan ini pemilahan sampah, jenis-jenis sampah dan lainnya ya. Untuk itu hasil karya kalian ini nanti kita pamerkan, dan agar menjadi motivasi teman-teman kalian untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga lingkungan kita menjadi bersih dan sehat.